Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini nama saya Nur Soleh dengan NPM 21410400032, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana menghitung statistik menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan data atau jumlah yang ingin dihitung dalam statistik. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data dan juga tabel-tabel yang akan dihitung untuk mempermudah kita. Nah, di sini yang pertama yang kita akan lakukan yaitu menghitung nilai n dengan memasukkan rumus yaitu sama dengan konta. Lalu kita blok seluruh datanya. Lalu kita tekan enter. Nah, sudah ketemu nih teman-teman bahwasanya jumlah n atau nilai n-nya itu 30, dan selanjutnya kita akan mencari nilai max atau nilai terbesar dalam data dengan memasukkan rumus yaitu sama dengan max. Lalu kita blok seluruh data, lalu enter. Nah, ketemu teman-teman bahwa nilai max-nya yaitu 85. Berarti dalam data yang kita himpun ini ada 85 sebagai nilai terbesar. Selanjutnya kita akan mencari nilai min-nya dengan rumus yaitu sama dengan min. Kita blok kembali datanya teman-teman. Stepnya sama seperti mencari max tapi dengan rumus yang berbeda. Lalu tekan enter. Nah, sudah ketemu teman-teman, nilai min-nya 35. Selanjutnya mencari range dalam data ya teman-teman, yaitu dengan mengurangi jumlah max. Jumlah max ini dikurang dengan jumlah nilai min ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan saja. Kita klik nilai max-nya. Lalu kita beri tanda kurang atau min. Kita klik nilai paling kecilnya itu 35 ya teman-teman. Langsung kita enter. Sudah ketemu nih teman-teman. Berarti range-nya ada 50 teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan mencari kelas. Nah, mencari kelas ini ada rumusnya teman-teman. Apa itu rumusnya? Yaitu dengan 1 ditambah 3,3 dikali dalam Microsoft Excel ini kalinya menggunakan tanda bintang atau shift 8 teman-teman. Log n. Nah, jumlah n-nya sudah ketemu teman-teman 30. Langsung kita klik saja tabelnya teman-teman 30-nya. Lalu kita enter teman-teman. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Ada 5,8 sekian untuk nilai kelasnya. Kita bulatkan saja menjadi 6 teman-teman. Nah, sudah kita bulatkan teman-teman. Yang selanjutnya apa teman-teman? Nah, kita mencari nilai panjang kelasnya teman-teman. Di sini kita akan membagi antara range dan kelas teman-teman. Kita bagi teman-teman. Kita klik saja nilai range-nya. Lalu kita bagi dengan kelasnya. Enter saja teman-teman. Kita bulatkan jadi 9. Nah, kenapa dibulatkan teman-teman? Karena ada nilai 5 di belakang koma. Jika di belakang koma ini ada nilai 5 dan seterusnya, kita bulatkan menjadi nilai tertinggi di atasnya teman-teman gitu. Jadi, sudah ketemu teman-teman. Selanjutnya untuk mencari X bar dan FI min 1 ini, kita terlebih dahulu harus mencari interval dan frekuensinya teman-teman. Nah, untuk mencari interval teman-teman, di sini untuk batas kelas bawahnya kita memasukkan nilai minnya teman-teman. Di sini nilai minnya 35 teman-teman. Nah, 35. Karena kita menghitung menggunakan Excel teman-teman, jadi di sini kita akan mencarinya secara otomatis atau secara langsung gitu teman-teman. Jadi kita di sini mencarinya menggunakan rumus teman-teman. Kita masukkan saja rumusnya teman-teman. Kita klik kelas bawahnya yaitu 35 teman-teman. Kita tambah dengan panjang kelas teman-teman. Lalu dikurang 1. Kenapa dikurang 1 teman-teman di sini? Karena 35 ini masuk dalam hitungan teman-teman. Jadi kita kurangi 1. Lalu kita enter. Nah, hasilnya kita teman-teman 43. Berarti di sini 44 teman-teman. Nah, karena kita mencari otomatis, jadi kita akan menghitungnya menggunakan rumus teman-teman. Rumusnya sama seperti yang tadi teman-teman. Tapi di sini kita beri pembatas agar ketika di drag ke bawah tuh nilainya tidak ikut teman-teman. Sama dengan pemberian tandanya menggunakan apa teman-teman? Kita menggunakan tanda dolar ya teman-teman di sini. Ini tergantung divisi masing-masing teman-teman. Ada yang bisa menggunakan F4 teman-teman, jadi otomatis terpisah.
lalu enter. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik teman-teman ke bawah. Berarti sini ada 53 teman-teman. Selanjutnya 6, 2. Sudah terhitung otomatis kan teman-teman. Selanjutnya ada 71. Di sini berarti ada 80 ya teman-teman. Nah, di sini kan 88 teman-teman, tapi kita ganti jadi 85. Kenapa? Karena nilai max atau nilai paling besar kita hanya 85 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita cari frekuensi. Nah, carinya kita blok seluruh tabelnya teman-teman. Langsung kita klik di rumusnya teman-teman. Rumusnya itu apa? Yaitu frekuensi teman-teman. Lalu blok seluruh data teman-teman di sini. Nah, selanjutnya kita akan beri tanda titik koma atau koma teman-teman, tergantung dengan device atau PC yang teman-teman pakai ya. Lalu kita blok interval atasnya. Ctrl Shift dan Enter. Nah, sudah ketemu teman-teman. Nilai frekuensi sudah ketemu nih, tapi kita belum tahu benar atau tidaknya. Nah, cara mencari tahu dia benar atau tidaknya gimana? Kita jumlahkan frekuensinya. Kalau di Excel kita otomatis saja teman-teman, kita jumlahkan dengan rumus sum. Lalu kita blok seluruh nilainya, lalu Enter. Nah, 30 dan N-nya 30. Berarti frekuensi dan N-nya sama ya teman-teman. Jadi ini valid atau benar gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari XI. Nah, mencari XI ini sangat mudah teman-teman. Kita tinggal blok tabelnya, lalu kita jumlahkan interval atas ini, kita blok saja. Kita jumlah dengan interval bawah. Lalu dibagi dua teman-teman. Tapi sebelum dibagi dua, interval ini harus dalam kurung ya teman-teman. Supaya perintah dalam komputer itu yang dalam kurung dulu terlebih dahulu dihitung teman-teman, lalu dibagi dua. Ctrl Shift dan Enter. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Kita hitung saja teman-teman ya. Sama dengan sum. Jadi rumus sum ini rumus untuk menjumlahkan gitu teman-teman. Jadi kita otomatis bisa mengetahui berapa hasilnya gitu. Ini kita total aja teman-teman ya. Supaya lebih mudah. Nah, kan kita maksel saja teman-teman. Lalu kita ubah warnanya teman-teman ya, supaya lebih cantik atau lebih mudah kita untuk memahaminya. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari nilai FI kali XI. Blok saja teman-teman. Lalu sama dengan kita blok frekuensi. Nah, FI itu sebenarnya frekuensi teman-teman. Lalu kita kali saja dengan nilai XI-nya. Ctrl Shift Enter. Sudah ketemu teman-teman, kita totalkan lagi. Nah, sudah ketemu nih teman-teman nilai FI-XI-nya. Selanjutnya kita harus mencari nilai XI min X bar. Nah, untuk mencari nilai XI min X bar, harus dicari dulu nih X barnya. Cara mencarinya gimana teman-teman? Cara mencarinya itu kita bagi antara nilai FI-XI dibagi dengan frekuensi. Jadi sama dengan ini teman, diklik nilai dari FI-XI-nya, kita bagi dengan frekuensi. Lalu Enter. Sudah ketemu teman-teman itu nilai dari X barnya. Berapa nilai dari X barnya? Yaitu 57,95 teman-teman. Nah, untuk mencari FI-1 ini sangat mudah teman-teman. Karena nilai frekuensinya sudah ketemu, jadi kita kurangkan saja 30, diklik teman-teman, langsung dikurangi 1. Enter. Nah, ketemu ini 29. Selanjutnya kita mencari XI min X bar teman-teman. Nah, untuk mencari XI min X bar ini kita menggunakan data absolut teman-temannya, atau data yang hasilnya selalu positif gitu. Jadi rumusnya itu sama dengan ABS. Kita klik saja teman-teman. XI-nya. Lalu kita kurangi dengan X bar-nya teman-teman. Nah, sebelumnya karena X bar-nya hanya satu tabel teman-teman, kita kasih tanda pemisah seperti tadi, yaitu tanda dolar ya teman-teman. Lalu tutup kurung, Enter teman-teman. Nah,
Sudah ketemu teman-teman, dan hasilnya selalu positif ya teman-teman. Sama dengan sum. Kita jumlahkan dulu teman-teman. Enter. Nah, sudah ketemu nih teman-teman xi min x barnya. Selanjutnya kita mencari fi dikali xi min x bar. Kita blok tabelnya teman-teman. Frekuensinya kita blok juga. Langsung kita kali di gini menggunakan tanda bintang teman. Xi min x bar kan sudah ketemu teman-teman. Nah, kita blok lagi. Terus Ctrl Shift Enter. Nah, sudah ketemu teman-teman. Langsung kita jumlahkan sum sama dengan sum. Ctrl Shift Enter. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Selanjutnya mencari xi min x bar kuadrat. Sangat mudah teman-teman, kita blok saja, langsung kita kuadratkan teman-teman. Apa yang dikuadratkan, terus di sini kan sudah ada perintahnya nih teman-teman. Xi min x bar kuadrat, dan di sini sudah ada xi min x barnya. Jadi kita blok saja data xi min x barnya, lalu kita kuadratkan. Kuadratkannya menggunakan apa? Menggunakan shift 6 ya teman-teman. Langsung kita pangkatkan 2. Ctrl Shift Enter. Sudah ketemu. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Nah, sudah ketemu teman-teman. Selanjutnya kita cari fi xi min x bar kuadrat. Di sini kan sudah ada ya, teman-teman. Fi xi min x barnya. Selanjutnya kita kuadratkan teman-teman, sama aja. Sama dengan nah, sudah ketemu teman-teman. Kita jumlahkan lagi teman-teman. Enter. Nah, kan cantik teman-teman. Ketemu hasilnya nih teman-teman. Selanjutnya kita sebelum mencari xi min x, kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini akan saya tabel dulu teman-teman supaya lebih mudah. Untuk mencari rata-rata itu ada rumusnya teman-teman. Nih di samping juga ada rumusnya teman-teman. Nah, rumusnya itu apa? Yaitu fi kali xi dibagi dengan fi. Di sini kan sudah ada fi kali xi-nya teman-teman. Kita masukkan saja teman-teman. Nilai 17 ini langsung dibagi dengan nilai fi yaitu 30 teman-teman. Nah, rata-ratanya sudah ketemu teman-teman. Selanjutnya kita mencari SR-nya. Nilai SR itu dicari dengan fi xi min x atau xi min x bar. Ini teman-teman. Lalu dibagi 2 teman-teman. Maksudnya dibagi dengan frekuensi teman-teman. Kita enter saja. Selanjutnya untuk mencari varian, di sini kita ada fi, rumusnya ada fi xi min x bar kuadrat dibagi dengan fi min 1. Jadi sama dengan ini teman-teman, dibagi dengan fi min 1. Lalu enter. Nah, sudah ketemu teman-teman. Selanjutnya untuk mencari SB itu nilai SB ini adalah nilai dari akar varian teman-teman. Dan untuk mencari akar varian itu cukup mengkalikannya dengan 0,5 teman-teman. Cukup mengpangkatkannya dengan 0,5 teman-teman. Jadi kita langsung saja teman-teman di sini. Variannya sama dengan dikali ya teman-teman. Nah, sudah ketemu teman-teman. Langsung kita cari saja nilai S-nya teman-teman. Untuk mencari S ini, kita menggunakan rumus SQRT. Jadi kita ketik saja sama dengan SQRT dibagi dengan, maksudnya SQRT langsung kita klik dengan N ya teman. Bentar. Nah, hanya untuk mencari
S kuadrat ini nilai FI X bar kuadrat ini dibagi dengan jumlah data teman-teman. Jadi langsung saja masukkan dibagi dengan N. Nah, sudah ketemu nih teman-teman S kuadratnya. Selanjutnya mencari XI min X. Nah, XI min X itu kita blok saja data tabelnya teman-teman. Langsung kita mencarinya dengan nilai XI ini teman-teman dikurangi dengan nilai rata-rata. Tapi terlebih dahulu kita masukkan tanda dolar teman-teman. Nah, sudah ketemu teman-teman. Kita jumlahkan saja. Nah, selanjutnya sini teman-teman untuk mencari X min X-nya kita hanya masukkan sama dengan min dan nilai X min X sebelahnya teman-teman, di klik atau di blok lalu di enter. Nah, untuk yang ini kan nilainya berubah ya, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif gitu teman-teman. Saja kita jumlahkan saja teman-teman. Nah, sudah ketemu nih teman-teman untuk bagian atasnya. Selanjutnya kita akan mencari batas kelas teman-teman dan batas-batas tabel-tabel lainnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan intervalnya teman-teman. Intervalnya itu sama aja dengan interval yang di atas teman-teman. Saya masukkan terlebih dahulu supaya untuk mempersingkat waktunya teman-teman. Nah, cara mencarinya juga masih tetap sama teman-teman seperti yang tadi. Nah, di sini kita akan langsung mencari batas kelas teman-teman. Carinya itu seperti apa teman-teman? Untuk batas kelas bawah itu dikurangin dengan 0,5 teman-teman. Jadi kita blok saja datanya, tabelnya. Terus sama dengan klik ini teman-teman yang batas kelas bawahnya. Terus dikurangi dengan 0,5. Nah, sudah ketemu teman-teman. Kita jumlahkan saja. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Selanjutnya untuk mencari atas tuh, nah bedanya untuk mencari batas kelas atas dan bawah itu teman-teman, kalau bawah dikurang 0,5, kalau atas ya ditambah 0,5 teman-teman. Dan yang di blok tuh tetap batas kelas atasnya teman-teman ya. Untuk atas ya batas kelas atas, untuk bawah ya batas kelas bawah gitu teman-teman. Nah, udah ketemu teman-teman. Nah, sudah ketemu teman-teman. Selanjutnya untuk mencari Z nilai Z bawah, itu kita ada rumusnya teman-teman, yaitu kita blok saja tabelnya terus sama dengan batas kelas bawah dikurang dengan nilai rata-rata kita tulis saja nilai rata-ratanya. Sebelumnya kita kasih tanda dolar dulu teman-teman di nilai rata-ratanya. Tutup kurung lalu dibagi dengan nilai S teman-teman. Nah, kalau saya nilai S-nya. Lalu Ctrl Shift dan Enter. Nah, sudah ketemu nih teman-teman tabel Z bawahnya. Lalu kita jumlahkan saja. Nah, cantik teman-teman, sudah ketemu. Selanjutnya kita akan mencari nilai atas Z. Jadi kita blok saja. Stepnya tetap sama teman-teman. Yang membedakan hanya tabel kelas atasnya di blok. Jangan lupa di sininya dikasih tanda dolar ya teman-teman. Kalau untuk lab yang
Nah, ini tergantung dengan ini ya teman-teman, dengan PC atau alat yang digunakan. Kalau yang lain bisa pakai F4 itu teman-teman. Langsung dibagi dengan AC teman-teman. Sudah ketemu teman-teman, langsung kita jumlahkan. Kita submit saja, langsung enter. Ketemu teman-teman. Di sini kita akan mencari tabel Z bawah. Nah, untuk mencari tabel Z bawah itu kita ada rumusnya teman-teman. Kita blok saja tabel Z-nya sama dengan norms this, jangan sampai ketukar teman-teman ya. Lalu kita blok yang tabel bawah untuk tabel Z bawah. Lalu Ctrl Shift Enter. Nah, sudah ketemu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari tabel Z atas. Itu sama aja dengan rumusnya. Nah, norms. Nah, bedanya kalau untuk atas kita tabel Z atas teman-teman. Tabel atas tentunya. Sudah ketemu teman-teman. Kita jumlahkan aja keduanya. Submit saja. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari proporsinya. Untuk tabel proporsi, di sini kita menggunakan nilai absolut lagi teman-teman. Jadi kita akan masukkan dengan ABS atau nilai absolut itu teman-teman. Lalu tabel Z bawah ini dikurang dengan tabel Z atas teman-teman. Lalu tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, ketemu nih teman-teman. Kita jumlahkan saja ya teman-teman di sini langsung sama dengan sum Enter. Nah, sudah ketemu nih teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai harapan. Nah, untuk mencari nilai harapan di sini teman-teman, kita hanya kalikan nilai proporsi dengan jumlah frekuensi gitu teman-teman. Jadi kita blok saja, blok sama dengan nilai proporsi dikali dengan nilai frekuensi. Nah, sudah ketemu teman-teman. Jumlahkan lagi teman-teman ya. Nah, cantik teman-teman, sudah ketemu. Selanjutnya untuk tabel yang sebelahnya itu teman-teman, nilai harapannya sedikit agak panjang rumusnya teman-teman. Itu kita ada nilai frekuensi keseluruhannya dikurang dengan nilai harapan ini teman-teman, lalu dikuadratkan terus dibagi dengan nilai harapan lagi teman-teman. Jadi kita masukkan saja rumusnya teman-teman ya, sama dengan frekuensi, ini frekuensinya teman-teman, dikurang dengan nilai harapan, diblok lagi teman-teman. Jangan lupa kasih tanda kurung ya teman-teman di sini. Terus dikuadratkan, dibagi dengan nilai harapan lagi teman-teman. Lalu Ctrl Shift dan Enter. Nah, sudah ketemu teman-teman hasilnya. Terus kita sum saja sama dengan sum, lalu kita blok datanya, lalu Enter. Nah, ketemu nih teman-teman. Nah, selanjutnya sini saya akan mencari x kuadratnya teman-teman. Nah, untuk mencari x kuadrat ini sangat mudah teman-teman. Nah, x kuadrat ini hanya nilai dari nilai harapan yang akhir ini teman-teman. Jadi sama dengan di sini teman-teman ya, kita taruh di sini ya, sama dengan ini ada rumusnya teman-teman sebenarnya, tapi karena kita pakai Excel kita manual aja. Kita enter teman-teman. Sudah ketemu teman-teman ya. Selanjutnya
Untuk terusnya saya jelaskan dulu teman-teman ya di sini x kuadrat ini dan nilai harapan yang akhir ini sama teman-teman. Ini adalah nilai x kuadrat. Kalau ini adalah rumus x kuadrat. Nah, jadi sini saya memisahkannya supaya lebih jelas gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari K-3 ya teman-teman. Untuk mencari K-3 ini sangat mudah teman-teman. K itu sama dengan kelas. Jadi kelas dikurang min 3 aja, dikurang 3 gitu teman. Jadi kita klik sama dengan, terus kelasnya mana teman-teman? Kelas kali 6 teman-teman. Sebenarnya untuk manual lebih cepat ya teman-teman. Kelewatan teman-teman, maaf. Dikurang dengan 3 ya teman-teman. Nah, sudah ketemu teman-teman. 6 dikurang 3 atau 3 teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari nilai x kuadrat, nilai tabel x kuadratnya teman-teman. Nah, untuk mencari nilai tabel x kuadrat ini teman-teman, kita ada rumusnya teman-teman, sama dengan rumusnya itu C naf. Tapi sebelum mencari x kuadrat, di sini kita harus masukkan dulu nilai a-nya teman-teman. Nilai a-nya itu 0,05 teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari x kuadratnya. Rumusnya itu sama dengan CH div ini teman-teman. Lalu di klik tabel A-nya, lalu koma, titik koma, lalu kita klik K-3-nya teman-teman, langsung Ctrl Shift Enter. Nah, sudah ketemu nih teman-teman untuk nilai x kuadratnya. Nah, seluruh rangkaiannya sudah ketemu nih teman-teman. Dan semuanya bisa dihitung menggunakan rumus teman-teman. Di sini juga ada rumusnya teman-teman untuk mencari x secara manual, untuk mencari xr. Nah, sekian penjelasan atau tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Terus tunggu konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum.